saya Anissa Karimah. Saya dari Rombel Pendidikan Ekonomi Akuntansi A tahun 2018. Pada kali ini, saya membuat media pembelajaran akuntansi berupa diorama dan yang digabungkan dengan permainan dari puzzle. Untuk lebih lanjutnya, mari kita tonton videonya. Check it out. Berikut adalah diorama dari perusahaan manufaktur. Berikut contohnya adalah PT Arjuna. Anggap saja PT Arjuna ini adalah perusahaan yang memproduksi mobil. Kondisi PT Arjuna sebagai perusahaan manufaktur dengan ketika PT Arjuna menjadi perusahaan dagang maupun perusahaan jasa pasti sangat berbeda. Untuk memahaminya, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Karakteristik perusahaan manufaktur yang membedakan dengan perusahaan dagang maupun jasa adalah yang pertama adanya proses produksi. Anggap saja ini adalah tempat produksi atau tempat mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Produk yang dihasilkan dari perusahaan manufaktur ini berbeda dengan perusahaan dagang maupun jasa, di mana perusahaan dagang hanya menjual barang yang didapatkan ia dari pemasok, sedangkan perusahaan manufaktur adalah memproduksi barangnya sendiri. Dan perbedaan dari perusahaan manufaktur dengan perusahaan jasa adalah di perusahaan jasa, barang yang dijual berupa jasa atau barang tak terlihat. Sedangkan di perusahaan manufaktur yang dijual adalah barang terlihat atau sebuah produk yang dapat kita nikmati. Di dalam tempat produksi ini tidak hanya terdapat satu divisi, akan tetapi terdapat lebih dari satu divisi. Salah satunya yaitu ada divisi perencanaan, lalu ada divisi produksi dan ada divisi perakitan. Divisi perencanaan contohnya seperti kita akan merencanakan barang apa yang akan dibuat, bentuknya seperti apa dan lain-lain. Untuk divisi produksi biasanya seperti ketika kita akan buat mobil, misal kita harus membuat bodinya dan lain sebagainya. Dan di divisi yang terakhir adalah divisi perakitan, di mana segala komponen yang ada akan dirakit menjadi satu kesatuan. Di dalam perusahaan manufaktur, khususnya untuk produksi, terdapat akuntansi tersendiri, di mana akuntansi ini mengolah terkait biaya-biaya produksi. Akuntansi ini dinamakan akuntansi biaya atau cost accounting. Biaya-biaya tersebut terbagi menjadi 3 elemen, yaitu biaya bahan baku, biaya biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead pabrik atau BOP. Ciri lain dari perusahaan manufaktur adalah adanya persediaan, di mana di sini tidak hanya terdapat persediaan jadi. Ini adalah tempat penyimpanan atau tempat menyimpan persediaan. Persediaan yang ada di perusahaan manufaktur terdiri atas 3 persediaan. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku, yaitu persediaan yang berupa semacam bahan-bahan yang diperlukan untuk proses produksi. Selanjutnya ada persediaan barang dalam proses. Persediaan ini tidak berupa barang, tetapi persediaan ini yang dimaksudkan adalah biaya-biaya yang
terjadi selama proses produksi seperti tadi yang telah disebutkan, yaitu seperti BOP dan lain-lain. Yang terakhir yang pasti yaitu ada persediaan barang jadi. Persediaan ini adalah barang-barang yang siap untuk dipasarkan. Selain itu, perusahaan manufaktur juga menggunakan alat-alat berskala besar, di mana penggunaan alat ini biasanya untuk mengefisiensi waktu dan juga untuk memperbanyak kuantitas produksi. Anggap saja ini di dalam sini terdapat alat-alat atau mesin-mesin canggih untuk membuat sebuah mobil. Ini juga dapat dikategorikan sebagai alat, anggap saja. Nah, lalu yang paling menonjol adalah perusahaan manufaktur juga melakukan pemasaran dan penjualan. Anggap saja mobil ini adalah produk jadi dari perusahaan manufaktur ini. Dan mobil ini akan dikirim atau dijual dan dipasarkan. Untuk menarik konsumen, perusahaan manufaktur mobil ini akan dipasarkan dan biasanya perusahaan manufaktur akan menampilkan promosi-promosi seperti iklan dengan jumlah yang fantastis. Mobil itu juga akan dipasarkan di mana untuk dijual. Biasanya diangkut menggunakan truk-truk seperti ini untuk menuju tempat pemasaran. Setelah adanya penjelasan melalui media diorama yang ada di samping permainan puzzle ini, kita sebagai pendidik atau sebagai guru dapat mengevaluasi apakah siswa telah memahami materi yang telah kita ajarkan atau belum, yaitu dengan cara permainan puzzle ini, di mana di dalam permainan puzzle yang telah kita buat terdapat berbagai macam pertanyaan-pertanyaan, di mana pertanyaan-pertanyaan ini berkaitan dengan apa yang telah kita jelaskan di media diorama tadi. Salah satunya dan permainan ini dapat dilakukan secara acak, di mana setiap siswa dapat mengambil potongan puzzle, salah satu potongan puzzle, di mana siswa juga harus menaruh potongan puzzle tersebut di tempatnya yang sesuai. Sebelum menempatkan puzzle, siswa juga harus menjawab, di mana jika benar maka siswa dapat mendapatkan poin, tapi jika salah kita dapat memberikan hukuman. Hukuman di sini bukan untuk melecehkan atau bagaimana, tapi hukuman di sini kita juga dapat melakukan seperti untuk lebih menumbuhkan cinta tanah air, yaitu dengan cara seperti diminta untuk menyanyi lagu-lagu nasional, ataupun kita dapat meminta untuk seperti menjelaskan terkait apa sih penerapan akuntansi yang baik. Kita kasih contoh, siswa mengambil potong puzzle ini, di mana di belakang ini terdapat pertanyaan, apa yang membedakan perusahaan manufaktur dan dagang atau jasa. Karena jawaban siswa tadi betul, siswa tadi dapat menaruh potongan puzzle-nya sesuai yang ada di bagiannya. Mari kita cari. Kita taruh puzzle-nya sesuai dengan aturannya. Begitupun selanjutnya hingga puzzle ini tersusun dengan penuh. Nah, seperti inilah ketika puzzle-nya telah disusun dengan sempurna. Di puzzle-puzzle ini juga terdapat karakter kartun, di mana ini dapat membantu siswa untuk mengingat menyenangkan apa permainan tersebut.